guys, pertama-tama kita buat dulu folder di lokal C-nya bebas apa saja namanya. Kalau saya di sini tulisan nama foldernya dev. Nah, dalam dev itu saya buat lagi folder namanya web. Nah, di sini kita membuat dulu folder dengan memakai cmd. Sebelumnya kita masuk dulu, kita ke lokal C dulu dengan memakai cd titik-titik. Terus kita masuk ke folder dev-nya. Terus kita masuk ke folder webnya. Nah, terus kita install si foldernya itu dengan cara python m script m views and nih. Karena saya sudah mendownload, jadi saya udah download lagi. Nah, setelah itu kita aktifkan dengan cara envert script active. Nah, kalau begini sudah tersambung, sudah teraktif. Selanjutnya kita menginstal si Django-nya. Kita menginstal yang terbaru. Nah, saya di sini sudah menginstal, jadi dia di sini tulisannya already. Oke, selanjutnya kita membuat folder. Nah, kita membuat folder si forum dengan cara di Django script admin star project. Terus kita kasih nama forum. Nah, setelah kalian enter, nanti bakal ada si forum ini. Setelah itu kita masuk ke forum itu, folder forum, dengan cara cd forum. Setelah itu kita install pip r request buat teksnya bisa kebaca. Sepertinya oke, di sini saya sudah nggak ada lagi yang dianuin, jadi ini tulisannya udah. Selanjutnya kita install kita import ke webnya tentang data-data kita dengan cara begini. Sudah semua terimport, si adminnya, outnya, dan si forum sampai si sessionnya. Nah, cara kita membuat akun keseluruhannya dengan cara create super user. Nah, kita di sini nanti masukkan username-nya, terus masukkan emailnya bebas, terus passwordnya juga bebas.
Kalau sudah selesai nanti bakal kalian masuk buat nanti login. Oke, karena saya sudah, jadi saya nggak masukin lagi. Terus kita run servernya dengan cara py run server. Nah, kita juga sekalian buka forumnya. Oke. Ini kita sudah ada yang kita edit dari si akun, si forum, dalamnya forum. Nah, kalau awalnya saja itu cuma ada si folder or forum. Nah, pertama kita setting dulu biar dia supaya bisa mengupload image-nya, bisa membaca si image. Jadi kita memakai ini. Ini supaya kita bisa mengimport si bootstrap-nya. Ini kita supaya bisa masukkan si email. Nah, yang pertama-tama kita buat link dulu buat si admin nanti supaya di sininya. Nah, ini link buat adminnya. Terus kalau misalnya akun supaya nanti kita di situ bisa buat akun biar ininya si akun ini bisa terpakai. Folder si akun bisa terpakai dan folder ini link ketiga untuk si forum supaya si forum bisa berjalan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cynthia, tentang forum. Tentang akun. Setelah itu semua selesai, lalu kita akan membuat akun. Pertama, langkah untuk membuat akun adalah membuat link terlebih dahulu, yaitu dengan membuat link sign up, sign in, sign out, net sign in, dan reset password. Lalu setelah itu kita membuat HTML di bagian templates file folder account dengan nama-nama yang sesuai kita inginkan. Salah satunya adalah sign up. Ini adalah peraturan untuk bagian web sign up, maka saat sign up akan terlihat seperti ini. Lalu kemudian setelah akun dibuat, kita dapat mengisi akun-akun tersebut. Lalu akan masuk ke bagian sign in untuk masuk. Setelah itu ini adalah tampilan di bagian reset password. Setelah ini, lalu kita masuk ke bagian web untuk admin yang sudah kita juga membuatnya di VSC tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Username dan password sudah dibuat saat kita ada di CMD pada awal. Saya telah membuat username dengan nama admin dan passwordnya bla bla bla. Lalu akan login. Di sini adalah tempat untuk mengatur segala aktivitas web. Dari groups akan berisi editor dan penulis. Untuk editor bisa untuk menambah kategori, mengubah kategori, menghapus kategori, melihat kategori, menambahkan diskusi, mengubah diskusi, dan lain-lain. Seperti yang tertera pada layar. Lalu, ke bagian penulis hanya bisa melakukan penambahan kategori, pengubahan kategori, melihat diskusi, menambah topik, mengubah topik, dan melihat topik. Lalu kita save.
Kemudian ke bagian home ada user. User ini bagian adalah anggota dari forum, bisa berupa penulis dan admin. Juga bisa sebagai editor. Contohnya yang sudah menjadi anggota, saya membuat dengan nama Crafits. Di bagian Crafits, dia bisa melakukan ini, dan dia adalah seorang editor dan penulis. Contoh dari karya yang telah dia buat adalah malam yang panjang, seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Hafiz. Jadi pertama-tama saya akan membuat sebuah URL, tapi karena URL-nya udah pada ada, jadi saya akan mengambil sebuah contohnya saja. Jadi contohnya ini. Ini contohnya, contoh URL-nya. Jadi URL ini berguna untuk menambahkan link pada address. Jadi kayak gini nih. Nah, jadi di sebelah localhost ini itu terdapat sebuah tambahan lagi. Nah, gunanya itu untuk membedakan halamannya. Nah, yang akan ditambahkan atau dimasukkan di sebelah localhost itu tuh ininya apa, create kategori. Jadi create kategori itu akan melihat views dan views akan dan di dalam views akan mencari yang namanya kategori create. Dia itu atau dalam kurung views akan mencari ini nih. Ini tuh gunanya untuk menambah, bukan menambah, apa namanya? Untuk merequest tulisan. Nah, request ini request ini tuh terjadi hanya di HTML. Nah, jadi langsung aja ini nama foldernya forum. Nama foldernya forum, nama filenya itu kategori garis bawah create.html. Jadi artinya itu kita itu harus mencari file yang namanya kategori create.html di dalam sebuah folder forum. Mana-mana ini kan forum. Kategori create. Oh ini. Nah, home ini itu merupakan template-nya. Jadi kalau misalkan ya, misalkan kita mau edit, cek, nah, kan di sini akan menampilkan sebuah tulisan home. Nah, kalau misalkan kita klik home-nya, nah, jadi home-nya itu akan membaca nih URL ini. Jadi URL ini akan mencari yang namanya kategori list. Nah, jadi home ini merupakan tempatnya si kategori list. Selain kategori list, ada juga yang namanya topic list dan lain-lain. Apalagi ya. Untuk model dan admin ini hanya untuk web adminnya ya. Lalu ada filter. Nah, filter ini, jadi filter ini maksudnya, jadi kalau kamu berada di halaman admin,
Misalkan kamu ingin memfilter kategori. Kita klik kategorinya. Nah, cerita bebas contohnya, maka kamu akan membutuhkan username dan name. Begitu pula dengan topik. Nah, topik juga kalau kamu ingin mengedit atau memfilter sebuah topik, maka kamu membutuhkan author dan subjek. Sama seperti codingannya, kamu ingin mengubah kategori filter, memfilter kategori, maka kamu membutuhkan name dan username. Kalau kamu ingin mengubah atau mengedit topik, maka kamu membutuhkan subjek dan author. Nah, ini tuh bakal difilter dan akan ditampilkan di sini nih. Nah, editnya itu mengubah ini. Nah, mengubah cerita bebas menjadi kata-kata lain. Lalu ada apa lagi ya? Forum. Nah, ini tuh merupakan model diskusi. Jadi kalau kamu ingin berdiskusi, maka kamu harus ke kategori, lalu ke topik, lalu kamu bisa berdiskusi. Nah, apa lagi ya? Topik is, topik detail. Oh ini, topic.image.url. Artinya kamu ini tuh mengupload foto. Nah, uploadan foto itu bakal ke mana ya? Misal views. Nah, upload foto bakal ke sini nih, open discuss. Nah, ini namanya tuh topik detail. Nah, untuk yang diskusinya, misalnya ini, nah, yang ini itu misalkan kamu udah berdiskusi, lalu diskusi kamu tuh dikirim, maka akan muncul kata-kata kayak gini, thank you. Nah, kata-kata ini akan muncul di layar kamu dan akan menampilkan back to the topic, back to topic, dan akan menampilkan back to topic untuk kembali ke halaman topik. Contohnya kayak gini, kita misalkan nulis bagus, kita send. Nah, kan akan menampilkan halaman ini yang aku maksudkan, dan kamu bisa kembali lagi ke topik, back to topic itu.